kembali lagi di TikTok bersama aku Umi dan Kak Grace. Hai. Tadi kita udah ngebahas tentang latah. Katanya latah itu mungkin bisa karena dulunya merasakan dentuman gitu ya, sehingga jadi kaget gitu. Betul. Nah, apa tapi itu juga satu penyakit atau bagaimana? Sebenarnya bukan penyakit ya, cuman nah ini menariknya trauma Umi. Jadi ketika di masa lalu mungkin kita menghadapi situasi yang terlalu intens, itu kerekam di badan. Sehingga di masa depan meskipun itu stresornya jauh berbeda, sesuatu yang gak berhubungan dengan masa lalu, tapi kalau kita merasakan misalnya kayak tadi ya, ketemu dengan suara yang keras atau dentuman yang kencang yang seolah-olah itu agak mirip dengan trauma kita di masa lalu, itu jadi membuat kita tuh badannya langsung siaga. Nah bentuknya salah satunya adalah dengan latah tadi. Gitu Berarti ceritanya. Berarti itu dari trauma Bisa sebenarnya. jadi iya, bisa jadi salah satu faktornya adalah karena pengalaman traumatis di masa lalu. Justru kalau aku sendiri yang awam ya, aku kira orang latah itu tuh karena emang dikagetin aja sama temennya atau apa kayak karena terbiasa dilatahin terus dia kayak gitu. Terus habis itu karena berkelanjutan jadinya terus tuh. Tapi ternyata ada sisi mungkin psikolog saja, ya, bisa betul. bisa aja dari traumanya dia di masa lalu ya. Nah, jadi badannya tuh ready terus gitu. Nah tapi gimana nih orang-orang di sekelilingnya kayak tadi nih kan ini tantenya ya. Kalau ponakannya atau saudara-saudaranya atau bahkan suaminya yang latah ini gitu, gimana sih cara menanggapinya gitu dan kayaknya nggak bisa diberhentiin kan ya? Iya betul. Mungkin tidak terjadi sama tantenya, tapi bisa jadi di latah-latah yang lain gitu ya. Latahnya misalnya kayak tadi ayam. Nah terus orang sekitarnya ketawa tuh. Nah, kadang-kadang tanpa disadari sebagian orang dengan kelatahannya yang awalnya nggak sengaja, tapi kelihatannya kok menghibur ya buat orang lain. Nah kadang-kadang bisa tuh dianggap sebagai reward. Jadi kemudian perilaku tersebut dipertahankan. Tapi tidak semua ya, tidak semua orang mau latah dan mau terbiasa begitu ya. Cuman ada juga tuh yang kayak, wah ternyata kalau gue latah orang ketawa ya, seneng kali ya mereka ngeliat gue latah gitu. Berarti solusi untuk Anita ini ke tantenya kayak gimana Kak Grace? Nah yang pertama mungkin memang mau gak mau butuh ke tenaga profesional ya, karena bisa jadi itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya traumatis, jadi mungkin butuh dibahas personal dengan psikolog klinis. Dan bahasanya sudah kotor ya. Iya, apalagi kalau reaktifnya adalah bahasa-bahasa yang kotor tadi gitu. Terus kemudian yang kedua, mungkin dengan orang-orang sekitarnya menghadapi si tante ini, jadi sebisa mungkin untuk saat ini ketika si tante belum mengalami pemulihan yang maksimal gitu ya, untuk menghindari suara-suara yang keras, kecuali kalau itu sesuatu yang di luar kontrol, misalnya suara ambulans gitu ya, siapa yang kita bisa kontrol gitu ya. Tapi sebisa mungkin dengan si tante ini kita tidak terlalu membangkitkan hal-hal yang menjadi pemicu latahnya, kayak piring jatuh misalkan atau apa gitu ya. Kalau masih memungkinkan untuk dikontrol ya kita bisa kontrol. Baru setelah itu kita ajak ngobrol, tante sadar nggak dengan kebiasaan ini? Jangan-jangan dia nggak sadar juga, atau jangan-jangan dia berasa nggak ada masalah kayak gitu doang. Nah itu juga hal yang kita perlu perhatikan. Dan nggak bisa dimarahin juga ya, karena mungkin itu bukan sesuatu yang ada di dalam dirinya yang dia mau juga gitu ya. Betul. Gitu deh Kak Anita. Terima kasih ya Kak Anita sudah mau cerita. Semoga tantenya bisa meminimalisir gitu. Iya, semoga tantenya aware. Misalkan bahasa yang dikeluarkan kayak kambing belum mandi kan kotor gitu, jadi nggak kata-kata yang kotor banget ya kan, kotornya agak bersih gitu, kambing belum mandi, nah gitu. Oke, thank you Kak Anita. Kita lanjut lagi ke caller yang ketiga. Ini dia ada Nia, 20 tahun dari Tangerang. Oh banyak Gen Z ya yang nelfon ya. Halo Nia. Halo Kak Umi. Hai cantik, bagaimana nih? Baik Kak, alhamdulillah. Ya, apa sih yang lagi dirasakan ya? Iya Kak, jadi aku ini kan udah menikah ya Kak, aku punya anak 1. Suami aku saat ini bekerja, cuman pekerjaannya ini masih luntang-lantung Kak. Pernikahan aku terjadi karena
pernikahan aku terjadi karena aku hamil di luar nikah. Dan sekarang aku menyesal banget, Kak. Karena kan aku sempat nggak direstuin juga ya sama orang tuaku. Sampai akhirnya aku sekarang menikah karena hamil di luar nikah. Jadi aku sangat menyesal banget gitu. Setiap ngeliat anak aku selalu menyesal aja gitu kalau ngeliat anak-anakku. Berusaha minta maaf terus gitu ya, kayak ngerasa kurang ya. Tapi Kania sorry banget, kenapa nggak direstuin juga menikah sama yang ini? Apa karena sifat pasangannya apa gimana? Karena mungkin satu pekerjaan suamiku belum tetap sih Kak. Sama orang tua aku maunya tadinya aku kuliah dulu karena aku nggak sempat mau kuliah. Akhirnya aku terobos untuk ya gitu Kak, berhubungan yang tidak layak. Oke. Tapi kamu sama suamimu bisa ngobrol nyaman nggak? Kamu bisa cerita nggak tentang perasaanmu atau apa yang kamu rasain? Nggak bisa sih Kak, karena secara mental belum siap untuk berkeluarga. Dari pasangannya apa dari Kanianya juga? Dari aku sendiri. Jadi kelihatannya kedua-duanya memang belum siap ya menikah karena quote-unquote terpaksa tadi ya. Iya. Jadi memang makin sulit membangun dinamika yang nyaman untuk berrelasi sehat dengan suami. Oke. Kalau Nia sendiri bekerja? Aku nggak bekerja Kak, aku ibu rumah tangga. Oh, berarti fokus sama anak ya di rumah ya? Oh, anaknya sekarang udah usia berapa? 1 tahun Kak. Lagi lucu-lucunya ya. Gemes. Oh, oke. Gimana nih Kak Grace? Karena kalau aku belum menikah juga kan. Masih kayak awam banget sih kalau tentang untuk pernikahan. Ini situasi yang gak mudah ya, soalnya udah masuk ke marriage. Tapi yang pertama memang mau gak mau financial stability itu butuh diperjuangkan. Gitu, karena kalau situasinya sudah seperti ini minimal cukup dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu yang butuh agak ngoyo kelihatannya ya. Kalau seandainya ini bukan saran yang menyenangkan, tapi mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau suami memang belum tetap masih luntang-lantung, apakah memungkinkan untuk Nia juga ikut terlibat untuk bekerja? Terus anaknya gimana? Apakah memungkinkan untuk meminta bantuan dari pihak keluarga yang mungkin mau bantu dulu jaga gitu ya selama Nia bekerja. Jadi yang pertama harus diperjuangkan adalah financial stability. Kalau sampai secara finansial ini, karena nanti efek bola saljunya tuh makin besar Umi. Jadi secara perasaan udah nggak nyambung ya, udah nggak bisa terbuka berkomunikasi, merasa sama-sama nggak siap, finansial juga berjuang. Nah, gimana kita bisa merasa nyaman kalau kebutuhan sehari-hari itu belum terpenuhi. Jadi target utamanya itu dulu. Financial stabil. Tapi selain financial stabil, apakah mental juga harus ada di tahap stabil untuk bisa ke marriage? Iya betul sekali. Sebenarnya dalam tanda petik idealnya memang sebaiknya kita mempersiapkan mental dan psikologis kita sebelum masuk ke marriage itu sematang mungkin ya. Makanya memilih calon pasangan yang healthy enough gitu, secure enough, syukur-syukur bisa dapat konseling pernikahan sebelum akhirnya married gitu. Tapi kan ini belum bisa terjadi dan tidak bisa dipaksakan di relasinya Nia. Nah untuk kondisi ini sebisa mungkin Nia mendapatkan support. At least kalaupun lagi ada unek-unek perasaan gak nyaman, ada teman atau ada pihak keluarga yang bisa mendengarkan dan gak judgmental. Karena kalau Nianya juga gak stabil nanti ngaruh ke parenting ke anaknya. Nah lebih kompleks lagi. Betul, efek bola saljunya betul-betul banyak kemana-mana. Banget ya. Apalagi sudah punya baby. Iya gitu. Betul. Tapi Kania sendiri mengkomunikasikannya kepada suami apakah baik? Apakah suami tidak bisa dikomunikasikan? Suami tidak bisa dikomunikasikan Kak, karena suami nggak support juga, apalagi kerja suami juga palingan seminggu 3 kali. Udah gitu kalau pendapatannya lagi kurang dia suka marah-marah ke aku. Nah mungkin ini permasalahan ya? Apakah ini juga permasalahan laki-laki di saat
betul. Dompetnya tidak tebal. Jadi muncul inferiority-nya ya gitu. Muncul insecurity-nya. Iya betul. Merasa nggak mampu untuk support semua kebutuhan keluarga. Jadinya marah sendiri. Nah betul. Gimana tuh Kak? Iya, memang idealnya sekali lagi memang kayaknya butuh couple counseling ya. Butuh ketemu untuk konseling pernikahan. Nah itu idealnya. Tapi sekali lagi mau nggak mau target terdekatnya terlebih dahulu adalah financial stability. At least kebutuhan day by day itu bisa dipastikan untuk tercukupi. Iya benar-benar. Gitu. Kalau Kanianya sendiri, menurut Kak Grace, ngomong ke suaminya itu supaya suaminya tuh mengerti gitu. At least mengerti dulu deh gitu. Apa yang Kania ungkapin, apa yang dia rasakan gitu. Bagaimana jalan keluar itu seperti apa? Nah ini yang kadang-kadang kita suka ngoyo maksa gitu ya. Kita berharap kalau kita ngomong tuh pihak yang kita ajak bicara tuh langsung ngerti gitu. Padahal yang kita bisa kontrol adalah apa yang kita mau sampaikan. Perkara dia ngerti apa enggak, itu kita nggak bisa kendalikan gitu. Kalaupun ngerti, mungkin ngertinya di tahap sini, belum sampai di tahap yang lain-lainnya. Jadi kita nggak tahu tuh kita bisa mengendalikan si suami untuk bisa ngerti atau enggak. Itu di luar kendali kita. Jadi lebih baik boleh komunikasi, tapi sejauh mana yang memang kira-kira suami bisa paham gitu ya. Tapi tetap dapat support dari orang-orang sekitar supaya Mbak Nia juga nggak terlalu stres sehingga tetap bisa handle anaknya. Dan mungkin mempertimbangkan tadi untuk menambah penghasilan. Gitu nih kan ya, berarti butuh banget couple counseling pertama, terus juga financial stabil, at least suami dan Kania tuh kebutuhannya tercukupi dulu gitu ya, sisanya nanti ngikut ya. Sisanya kita lihat lagi. Gitu, dan mungkin harus berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan kepada suami supaya suami juga mengerti ya. Jadi kita tidak kesiksa sendiri, mungkin gitu kali ya. Aku nggak juga ngerti untuk urusan pernikahan karena aku juga belum menikah. Tapi mungkin aku sebagai perempuan bisa ngasih tahu yang kayak gitu aja gitu. Iya, rasakan betul. Apa yang aku rasakan juga sebagai perempuan. Betul. Gitu ya. Betul Kak Grace? Betul. Sebetulnya yang perlu kita pikirkan bukan salah atau benarnya, tapi bagaimana kita bangkit lagi. Nah, fokusnya di situ. Kita butuh bertanggung jawab bukan hanya di marriage-nya, tapi sekali lagi untuk anaknya. Karena kalau ibunya unstable, bapaknya unstable, anaknya gimana? Gitu. Jadi kita butuh set priority kalau udah situasinya kayak gini. Nggak lagi mikirin salah benar. Ya bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Gitu. Semoga menjawab ya Nia, semangat. Kania jangan sedih-sedih ya. Kalau mau curhat lagi kesini Kak aja. Iya. Kak Grace. Atau sama-sama. Curhat DM aku aja ya. Tapi kalau untuk minjam 100 biar silaturahmi tidak terputus, itu mungkin kita bisa ngomongin lagi ya. Mungkin curhatnya ini aja. Oke. Terima kasih Kania. Ya ampun, aku jadi pengen curhat juga. Semoga permasalahannya cepat kelar ya. Amin. Semoga bisa discuss lagi sama suami, dan lebih dekat lagi sama suami agar sama-sama saling mengerti. Betul Kak Grace? Betul. Asik. Jadi aku pengen curhat terus kalau ketemu Kak Grace, ketemu sama listeners nih. Ada daripada Umi yang curhat di sini, mendingan listeners langsung aja cerita ya. Abis denger curhatan ini komen, mau dong ditelepon sama Umi. Asik. Gitu. Buat kamu juga yang lagi bingung mau ngobrol, mau dapetin voucher pulsa 20.000 dari Umi, gampang banget caranya. Download aja aplikasi Gtunes dan share ke teman-teman kalian. Saat ini hanya ada di Android. Untuk sekarang Umi Kuari dan Kak Grace pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di TikTok selanjutnya. See you, bye. Thank you. Hello. TikTok acara Call In menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, komsu, salty, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas.